Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahmat dan teman-teman saya yang pertama Afifah Ramawati, kedua Faiza Hizriyati, ketiga Risa Isadila, dan keempat Fani Amalia. Di sini kami ingin menjelaskan cara mengisi SPT. Nah, pajak yang kami gunakan yaitu 1770 SS. Nah, kenapa sih kita harus membayar pajak? Apa keuntungan kita dalam membayar pajak dan seperti apa cara-cara membayar pajak? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kami jawab. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pengisian SPT 1770 SS dengan syarat-syarat diantaranya yang pertama, penghasilan tidak melebihi dari 60 juta. Nah, yang kedua, pekerjaan pada satu pemberi kerja. Dan yang terakhir, tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Itulah syarat-syarat untuk pengisian SPT 1770 SS ini. Untuk formulir 1770 SS dapat diambil melalui DJP Online dengan mendownload pada formulir yang ada pada website DJP Online. Bentuk SPT 1770 SS ini adalah seperti berikut. Sangatlah sederhana, yang dimana yang pertama pengisian tahun pajak. Saya memilih tahun pajak di sini pada tahun 2020. Yang kedua, pengisian nomor NPWP. Saya akan mencontohkan dengan NPWP anonim. Dan yang ketiga, pengisian nama wajib pajak. Saya akan mencontohkan dengan nama wajib pajak anonim sebagai contoh. Kemudian kita mengisi bagian A, yaitu pajak penghasilan. Yang pertama, penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan. Nah, contoh penghasilan yang kita dapat, misalkan saya di sini mengisikan 50 juta. Kemudian apabila tidak ada pengurangan, maka kita tuliskan 0 di sini. Kemudian di sini tertera penghasilan tidak kena pajak. Seperti yang kita ketahui bahwasannya penghasilan yang tidak terkena pajak ada 6, yang dimana terdapat 3 status. Belum kawin, kawin, penghasilan yang digabung dengan istri. Dan saya di sini menuliskan TK 0, yang dimana untuk wajib pajak yang belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, yaitu sebesar 50 juta. Kemudian kita melakukan pengurangan pada penghasilan terhadap penghasilan tidak kena pajak, yaitu 0, karena dimana 50 juta dikurangi 50 juta, maka hasilnya 0. Kemudian penghasilan terutang pajak. Nah, penghasilan terutang pajak adalah 0. Karena PKT-nya adalah 0, kemudian dipotong pihak lain. Pada pengisian ini didasarkan pada bukti potong yang didapatkan dari pemberi kerja. Jika pemberi kerja kita memiliki bukti potong, maka bukti potong itulah yang ini kita gunakan pada pengisian bagian laporan SPT tahunan. Kemudian jika tidak dipotong dan dari pihak pemberi kerja, maka kita menuliskan 0. Kemudian karena kita tidak memiliki penghasilan kena pajak, maka kita menuliskan 0. Setelah bagian A, kita mengisi mengenai pajak penghasilan, kita beralih ke bagian kolom B, yaitu penghasilan yang tidak dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian untuk bagian B selanjutnya mengisi pajak final. Nah, jika kita dikenakan pajak final, maka kita mengisi bagian B tersebut. Nah, di sini saya mengisikan 0 karena tidak terkena pajak final. Misalkan kita tidak memiliki penghasilan yang tidak kena pajak final, maka saya menuliskan 0 di sini. Nah, kemudian di sini kita terdapat bukan objek pajak. Nah, saya menuliskan 0 di sini. Nah, kemudian kita beralih ke kolom bagian C, yaitu daftar harta dan kewajiban. Nah, yang ke-11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, di sini seperti tanah, rumah, mobil yang memiliki akumulasi sebesar 100 juta gitu ya. Kemudian misalkan kita di sini tidak memiliki hutang, nah maka di sini saya akan menuliskan 0 di sini karena saya tidak memiliki hutang. Nah, dan yang terakhir di sini adalah kita akan melakukan penandatanganan pada tahun SPT tahunan yang merupakan sebuah pernyataan pada formulir tersebut benar mengisinya. Kemudian di sini saya mengisi tanggal dan selanjutnya dengan penandatanganan saya sendiri. Segitu tutorial cara mengisi SPT untuk 1770
IPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.